Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini di Masjid Imam Asy-Syafi'i Surabaya di daerah Ampel ya. Kita bisa berkumpul dalam rangka belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kita forum yang diberkahi. Dan insya Allah di kesempatan ini kita mau bedah buku Fikih Zakat Kontemporer. Karena jamaah tidak membawa buku, maka nanti saya diktekan seisi buku. Bukunya ada 390 halaman. Tapi cukup untuk waktu antara maghrib sampai isya. Berarti hanya baca daftar isi. Baik. Ini buku yang terbaru yang kami terbitkan. Meskipun sebenarnya proses nulisnya sudah cukup lama. Dan kenapa kita tambahkan kontemporer? Sebab dalam kajian di buku ini ada beberapa kasus baru yang mungkin tidak disinggung dalam fikih zakat klasik. Sehingga kami mengacu kepada fatwa-fatwa ulama belakangan. Seperti zakat tentang saham, zakat obligasi, kemudian investasi dana zakat, lalu zakat harta hasil korupsi, dan aneka jenis-jenis zakat yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi ada orang yang tanya 300 triliun itu apakah perlu dizakati atau tidak ya. Itu insya Allah ada jawabannya di buku ini. Walaupun kasus itu baru muncul setelah buku ini terbit. Baik, jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah, pertama saya mulai dari sebuah cerita. Saya ngisi workshop tentang zakat itu sudah cukup lama. Dan awal mulanya adalah kita jadikan sebagai bahan kultum ketika Ramadan. Karena biasanya orang baru menyinggung zakat itu di bulan Ramadan. Mungkin sekitar tahun berapa itu, 2014 atau 2013 saya sudah membahas tentang zakat. Dan itu kita bahas di kegiatan-kegiatan Ramadan. Dan kami sampaikan bahwa zakat itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Hanya ada satu zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Zakat apa itu? Zakat fitrah. Selain itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau orang baru rame membahas masalah zakat di bulan Ramadan, bisa jadi ada orang yang terlambat bayar atau kecepatan bayar. Kalau kecepatan bayar mungkin tidak masalah karena jumhur ulama membolehkan. Tapi kalau telat bayar itu pelanggaran. Sebagai contoh, orang yang kewajiban zakatnya seharusnya di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab atau di bulan sebelumnya misalnya, tapi dia tunaikan di bulan Ramadan, berarti telat sekian bulan. Itu sama seperti seharusnya dia sudah punya kewajiban sholat tapi tertunda. Dia baru kerjakan di luar waktu. Dan itu pelanggaran. Oleh karena itu, di antara resiko ketika orang tidak ngerti tentang bagaimana cara ngitung zakat yang benar, mungkin dia akan mengalami kasus seperti itu, menunda pembayaran zakat. Ada juga orang yang zakatnya di bulan Syawal atau di bulan Dzulqa'dah, tapi dia bayar zakatnya di bulan Ramadan. Berarti terjadi apa? Percepatan. Dia membayar zakat sebelum waktunya. Meskipun semacam ini menurut jumhur ulama diperbolehkan. Hingga kemudian saya diundang oleh salah satu panitia untuk ngisi workshop tentang zakat. Dan waktu itu ada undangan dari pihak pemerintah untuk memberikan sambutan pembukaan. Selesai beliau memberikan sambutan, kemudian beliau ikut satu sesi dari mulai jam 9 sampai jam setengah 11. Jadi 1,5 jam beliau ikut. Kemudian kita snack time bareng. Nah di saat kita makan snack, beliau tanya, baru pertama kali saya dengar yang kayak gini.
Jadi pertama kali beliau mendengar ada istilah nisab, ada istilah haul, kemudian harta apa saja yang wajib dizakati. Baru pertama kali beliau dengar seperti itu. Akhirnya saya tanya, lalu Bapak kalau menyalurkan harta gimana? Beliau bilang, ada masjid yang butuh saya kasih, ada panti asuhan yang butuh saya kasih, ada orang yang butuh saya kasih. Jadi saya nggak pernah ngitung-ngitung seperti itu. Pokoknya ada orang butuh saya kasih. Artinya orang ini bukan tipe orang pelit, beliau royal dan beliau orang agamis, tapi nggak ngerti tentang bagaimana cara bayar zakat yang benar. Dan saat ngasih dalam posisi beliau tidak kepikiran kalau itu zakat. Makanya ada masjid butuh langsung kasih begitu, nggak kepikiran kalau itu zakat. Kira-kira kekeliruan yang terjadi pada orang ini apa Pak? Yang pertama, dia nggak punya niat zakat. Walaupun orang itu sedekah dengan nilai yang cukup besar, tapi tidak ada niat zakat, sahkah sebagai zakat? Sama seperti orang sholat 2 rakaat di waktu subuh, tapi dia tidak punya niat sholat subuh, sah sebagai sholat subuh? Tidak. Dia mungkin dapat pahala dengan pahala sholat sunnah, tapi dia tidak mendapatkan sholat subuh. Artinya kewajiban sholat subuhnya gugur atau tidak? Tidak. Sehingga dia masih berkewajiban untuk melaksanakan sholat subuh, karena dia tidak punya niat sholat subuh. Walaupun yang dikerjakan sama persis dengan sholat subuh, 2 rakaat. Ada satu kejadian, ini contoh orang beramal tanpa niat ya. Saya dan teman saya sepedaan, lalu kita mampir di sebuah masjid ketika sholat duhur. Lalu di tengah sholat duhur turun hujan deras sekali. Sampai selesai salam hujan belum reda. Akhirnya imam nyuruh kepada muadzin untuk qomat. Kemudian dikumandangkan iqamah, terus kita sholat 4 rakaat. Posisi saya dengan teman saya agak berjauhan. Kita semuanya sholat dalam satu masjid itu, termasuk teman saya juga ikut sholat 4 rakaat. Kemudian selesai sholat, teman saya tanya, tadi itu sholat apa? Lah gue melu ora? Melu ora ngerti. Sholat apa itu jemaah? Sholat apa Pak? Sholat? Kenapa sholat asar? Dijamak dengan zuhur dengan uzur hujan. Tapi yang bersangkutan nggak ngerti kalau itu sholat asar. Yang kita kerjakan sama atau beda Pak? Hah? Sama, 4 rakaat. Startnya sama, finishnya sama. Jumlahnya sama. Bisa jadi doa dan zikirnya sama. Cuman karena tidak ada niat sholat asar, sahkah sebagai sholat asar? Tidak. Maka amal tanpa niat itu dilakukan tanpa sengaja. Nah kalau ada orang cuma ngeluarin duit dalam jumlah gede tapi tidak punya niat zakat, Anda transfer misalnya, saya transfer ke tetangga atau keluarga yang membutuhkan dengan nilai tertentu tapi tidak ada niat zakat, itu tidak bisa disebut zakat. Sebab zakat adalah amalan yang butuh niat sebagaimana amalan yang lain, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam kaidah umum, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu nilai sah jika diiringi dengan niat. Kalau orang nggak paham, nggak ngerti, maka dia tidak punya niat. Nah, disinilah pentingnya orang itu paham fikih tentang amal ibadah yang mau dia kerjakan. Kemudian yang kedua, kekeliruan yang dilakukan oleh orang ini yang kedua apa? Dia tidak perhatian terhadap perhitungan haul. Jadi asal-asalan. Maka yang dikeluarkan itu apakah sudah sesuai dengan nilai kewajiban, apakah kurang ataukah berlebih, tidak tahu. Karena bagi beliau ada orang butuh tak kasih, orang butuh tak kasih. Kalau lebih mungkin lebih ringan, tapi kalau kurang masih terutang. Kesalahan yang lain, beliau ngasih ke panti asuhan. Coba Anda sebutkan 8 asnaf yang berhak dapat zakat. Apa saja Pak? Fakir, miskin, amil, mu'allaf, selanjutnya wafir riqab, budak, gharimin, sabilillah, ibnu sabil. 8 ini ada nggak anak yatim Pak? Ada anak yatim Pak? Nggak ada. Berarti ngasih zakat ke anak yatim boleh nggak? Boleh jika yang bersangkutan miskin. Tapi kalau yatim kaya nggak boleh. Yatim ada yang kaya, misalnya dia dapat warisan dari orang tuanya. Baik. Dalam pemahaman sebagian orang, panti asuhan itu bisa digunakan untuk penyaluran zakat. Padahal belum tentu yang tinggal di situ semuanya orang
tidak mampu. Kalau yatimnya ini yatim yang kaya, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Baik, semoga kisah ini bisa jadi pelajaran bagi kita pentingnya untuk memahami zakat. Berikutnya, saya coba bukakan bahaya tidak paham zakat. Bagi Anda yang punya buku, mungkin bisa dibuka di halaman 17. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menceritakan pembagian manusia dilihat dari kepemilikan harta dan ilmu. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu dimiliki oleh 4 orang. Ada 4 jenis manusia yang memiliki dunia ini. Lalu Nabi SAW menyebutkan 4 jenis itu berdasarkan kombinasi antara harta dengan ilmu. Yang pertama kata beliau, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Ada hamba yang diberi oleh Allah harta dan ilmu. Masya Allah. Diberi oleh Allah harta dan diberi ilmu dalam arti dia tahu apa yang harus dia lakukan terhadap hartanya. Fa wayattaqi fihi rabbah, maka dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah, dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tahu hak yang harus dia tunaikan untuk Allah, sehingga dia tahu kewajiban hartanya. Kata Nabi SAW, fahadha bi afdalil manazil. Ini manusia yang paling afdal, derajat manusia yang paling afdal. Yang kedua, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, ngerti agama, tapi tidak punya harta. Fa huwa sadiqun niyah, dan dia punya niat yang jujur. Yaqulu, lalu dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu bi amali fulanin. Andaikan saya punya harta, maka saya akan beramal seperti amalnya fulan. Karena niatnya jujur, pernyataannya ini jujur, maka dia diberi pahala yang sama seperti orang pertama. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dengan niatnya pahala mereka berdua sama. Dan Allah Maha tahu apakah orang ini punya niat yang jujur ketika ngomong seperti itu atau tidak. Sehingga misalnya ada di antara kita, saya kalau punya harta saya pengen haji. Allah tahu hatinya ini jujur atau tidak. Kalau dia jujur, bisa jadi dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan. Ada orang yang diberi oleh Allah harta, walam yarzuqhu ilman, tapi dia tidak dikasih ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dihabiskan hartanya tanpa ilmu, asal-asalan. La yattaqi fihi rabbah wala yasilu fihi rahimah. Tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, dan tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Catat bagian ini ya. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia tidak tahu kewajiban hartanya yang harusnya dia tunaikan kepada Allah. Berarti dia enggak ngerti tentang apa? Kewajiban zakat. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini jenis manusia yang paling jelek. Maka bukan hal ringan kalau orang tidak ngerti tentang fikih zakat. Orang yang enggak ngerti tentang fikih zakat disebut oleh Nabi SAW akhbathul manazil, dikasih harta tapi tidak tahu kewajiban hartanya. Dan banyak orang yang seperti ini. Bahkan jangankan orang awam, sebagian para penceramah kadang menyampaikan tentang masalah zakat keliru. Dan saya beberapa kali mendengar ini salah cara ngitungnya kayak gitu. Ada orang yang ngitung zakat kayak gini, Pak. Sekarang nisab zakat itu berapa rupiah, Pak? 140 ya, atau 130-an juta. Kalau per gram itu senilai 1,5 juta per gram emas, berarti 85 gram sekitar 127 juta. Anggaplah 130 juta. Ada orang punya pendapatan per bulan 15 juta per bulan ya. Gaji dia per bulan 15 juta. Kalikan 12 jadi berapa? 180 juta. Udah? Nah, beliau ngitungnya kayak gini. Kalau ada orang yang punya gaji 15 juta,
Misalnya tinggal di Jakarta ya, rumahnya di Menteng, anaknya 5. Kemudian dia punya gaji 15 juta. Maka 15 kali 12 180, berarti di atas nisab. Maka yang bersangkutan wajib zakat. Jadi ngitungnya berdasarkan pendapatan, tidak dikurangi dari pengeluaran. Sehingga 15 juta tinggal di Menteng, istri 2, anak 5, berapa kira-kira sisanya? Hah? Tombok. Kira-kira siapa? Ini orang Jakarta mana? Sisa berapa kira-kira? Mungkin 15 juta tinggal 2 juta, tinggal 3 juta. Jadi mungkin dia bisa nabung tapi dengan nilai yang kecil. Nah, cara ngitungnya bukan dari pendapatan. Itu disampaikan dalam ceramah. Dan waktu itu ketika saya mendengar ceramah ini, nisab zakat di angka 60 juta. Lalu beliau bilang kalau orang punya punya pendapatan 5 juta per bulan kali 12 sudah 60, berarti dia sudah wajib zakat. Nah, cara ngitung seperti ini kan keliru ya. Baik. Wa abdin lam yarzuqhullahu malan wal ilma. Ada orang yang tidak diberi oleh Allah harta dan tidak punya ilmu. Dia nggak bisa bertakwa karena nggak ngerti cara bertakwa, dan dia tidak punya media untuk bertakwa. Dia nggak punya harta. Fa huwa yaqul, lalu dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Andaikan saya punya harta, maka saya akan kerjakan seperti yang dilakukan oleh orang ketiga itu. Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Dengan niatnya dosanya sama. Orang kalau masih punya kerentek batin tapi belum dinyatakan, enggak bernilai dosa. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bihillah. Dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam. Yang kau tampakkan maupun yang kau sembunyikan akan dihisab oleh Allah. Nah, ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa berat. Lalu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kita diperintahkan salat, kita sanggup melaksanakan, perintah puasa kita sanggup melaksanakan. Tapi ada ayat yang kita enggak sanggup. Ketika kita semuanya akan dihisap lahir batin, kerentek batin dihisap. Padahal yang namanya batin kan kadang timbul tenggelam ya. Tiba-tiba misalnya muncul keinginan apa yang buruk atau kepikiran apa yang buruk, lintasan batin lebih susah dikendalikan. Kemudian dilanjutkan ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sampai akhir ayat. Dan itu menjadi penghapus dari ayat sebelumnya. Allah tidak mencatat apa yang menjadi lintasan batin kecuali jika dinyatakan. Maka kalimat-kalimat bahaya kalau ada orang ngomong kayak gini. Mohon maaf ya. Kadang bawaan Jawa Timuran. Misalnya lagi emosi ya, lagi emosi. Kalau saya enggak takut sama hukum negara, ya, tak bunuh kamu. Nah, misalnya kalimat kayak gitu kan bahaya ya. Jadi dia punya keinginan untuk membunuh orang lain sampai dinyatakan. Dan ini jangan main-main. Kalau sudah dinyatakan, apa yang tersimpan dalam batin kemudian dia sudah nyatakan, itu bisa jadi tercatat sebagai satu dosa sesuai dengan apa yang dia nyatakan. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika membahas hadis ini, beliau menyebutkan kenapa orang ini diberi dosa yang sama seperti orang ketiga, karena dia mengucapkan apa yang ada dalam hatinya. Lau anna li malan la'amiltu fihi bi amali fulan. Andaikan saya punya harta, saya akan lakukan seperti yang dilakukan oleh orang itu. Tapi karena dia enggak punya harta, jadinya dia tidak punya media dan alat untuk melakukan maksiat. Fa huwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Dengan niatnya dosanya sama. Baik. Nah, kepentingan kita kaitannya dengan masalah zakat dari hadis ini adalah kita mau mengambil bagian tadi di mana Nabi SAW menyebutkan orang yang tidak tahu kewajiban terhadap masalah zakat disebut oleh beliau dengan sebutan bi akhbathil manazil, manusia golongan paling rendah. Oleh karena itu kewajiban setiap muslim yang punya harta, dia harus ngerti tentang zakat. Baik, selanjutnya, ketika seorang hamba itu tidak tahu zakat, lalu lama nggak dibayar-bayar, selanjutnya gimana?
tetap jadi utang. Jika ada orang tidak bayar zakat karena dia tidak tahu, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, apakah dia tetap wajib bayar zakat yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya, jika orang itu tidak tahu atau lupa, dia tidak berdosa. Hanya saja hak orang lain tidak menjadi gugur dengan alasan tidak tahu atau lupa. Orang kalau tidak tahu kewajiban tertentu, maka umumnya gugur kewajibannya. Tapi untuk zakat tidak gugur. Kenapa, Pak? Karena ini berkaitan dengan hak siapa? Mustahik, fakir miskin. Karena itu dalam zakat ada dua hak. Yang pertama hak Allah. Manusia yang lupa atau tidak tahu berkaitan dengan hak Allah, maka dia diampuni, alias dia tidak akan dihukum dengan itu. Sebagaimana ayat yang Allah tegaskan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami kalau kami lupa atau kami keliru. Dan orang tidak tahu dengan lupa lebih parah mana? Tidak tahu dengan lupa itu lebih parah mana? Tidak tahu. Kalau lupa kan sebelumnya tahu, lupa. Kalau tidak tahu, gak ada basis sama sekali. Dia gak punya dasar sama sekali. Maka jika lupa saja dimaafkan, apalagi tidak tahu. Itu berkaitan dengan hak Allah. Maka semua ibadah berkaitan dengan hak Allah, dan seorang hamba tidak tahu sehingga dia tidak mengamalkannya, maka gugur kewajiban dia untuk mengamalkannya, kecuali kewajiban zakat. Sehingga kewajiban zakat ini wajib bagi dia untuk tetap mengamalkannya, karena di situ ada hak siapa? Hak mustahik. Sehingga walaupun bertahun-tahun yang bersangkutan belum bayar zakat karena tidak tahu kalau sebenarnya ini wajib dizakati, maka yang bersangkutan tetap wajib mengeluarkan zakat. Baik, kasus. Tidak sengaja itu ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sekarang kembali ke sini. Ada kasus ya. Ibu-ibu dikasih oleh anaknya entah tiap bulan atau tiap pekan uang tunai dalam jumlah cukup banyak. Dikasih kadang sepekan dikasih 500, kadang 600, karena anaknya orang kaya. Terus oleh ibu ini dikumpulin terus. Informasi yang saya dapat, dikumpulin dapat sekian, dipakai beli emas. Terus dimasukkan ke dalam kaleng. Itu totalnya sampai 1 sekian miliar. Hasil kumpulan dari apa yang dikasihkan oleh anaknya, sampai di angka M. Terus dipakai untuk biaya haji. Beli ikut haji furoda. Nah, ternyata selama dikumpulin itu nggak pernah dizakati. Bukan karena pelit, tapi nggak ngerti kalau sebenarnya itu wajib dizakati. Jadi dipakai beli emas, perhiasan atau emas apa itu dikumpulin masukkan kaleng. Jadi kaleng itu penuh dengan emas dan uang-uang tunai angka 100-an ribu. Totalnya 1, sekian M. Wajib zakat atau tidak? Wajib. Cara ngitungnya gimana? Dihitung sejak nisab. Dulu waktu ngumpulin sampai mencapai nisab itu tahun berapa? Nah, ngetrack kayak gitu kan ngitung mundur, diingat-ingat. Itu agak sulit kayak gitu. Maka cara yang perlu dilakukan adalah dia buat pendekatan yang kira-kira jangan sampai mengurangi kewajiban dia. Jangan sampai ada hak fakir miskin yang tidak kamu tunaikan. Dibuat hitung mundur dengan pendekatan bertakwa kepada Allah. Ya kira-kira saya dapat harta dengan nilai anggaplah 80 juta itu di tahun sekian. Dan waktu itu nisabnya belum mencapai 80, mungkin di angka 70. Mundur lagi. Oh, di angka sekian. Baik. Setelah ketemu terus dibuat proyeksi ke depan. Berarti kira-kira harta Anda per tahun itu tambah berapa? Nah, itu ngitungnya dibuat hati-hati. Yang penting pokoknya beliau yakin bahwa seluruhnya sudah terbayarkan zakatnya, karena ada hak fakir miskin di sana.
Itu contoh orang yang nggak ngerti, bukan karena sengaja ya, beliau nggak ngerti tentang bagaimana cara ngitung zakat dan cara bayar zakat. Baik, wallahu alam. Selanjutnya jamaah, karena di sini cukup banyak materinya, maka saya kasih Anda pilihan ya, bagian mana yang harus kita bahas. Pertama, fokus membahas zakat perdagangan atau zakat mal. Yang kedua, fokus membahas zakat pertanian. Yang ketiga, fokus membahas zakat ternak. Anda pilih yang mana? Perdagangan dan harta ya, zakat mal. Baik, sekarang kita akan fokus terkait zakat mal. Nah, untuk pengembangannya seperti zakat dana sosial dan infak masjid, zakat kontrakan dan kendaraan sewaan, zakat harta gabungan suami istri, saham dan obligasi dan seterusnya, termasuk zakat sukuk, nanti Anda baca sendiri ya. Nah, kita akan bahas tentang zakat perdagangan. Di sini juga ada pembahasan zakat tabungan haji. Apakah tabungan haji itu wajib dizakati atau tidak? Kita fokus pada zakat mal. Baik. Zakat mal. Saya sebutkan terlebih dahulu mengenai macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Zakat itu ada banyak macam, dilihat dari objeknya. Zakat ada banyak macam, dilihat dari objeknya. Yang pertama, ada zakat mal. Sebagaimana namanya, berarti objeknya adalah apa? Mal, objeknya harta. Kemudian ada zakat perdagangan atau zakat tijarah. Yang ketiga ada zakat pertanian, zakat zira'ah. Yang keempat ada zakat peternakan, zakatul masyiyah. Yang kelima ada rikaz, yaitu zakat harta karun. Zakat harta karun. Yang keenam ada zakat fitrah. Baik. Mungkin yang paling banyak bersinggungan dengan kita adalah zakat fitrah. Dan ini khusus di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah zakat mal dan zakat perdagangan. Kalau zakat pertanian di Surabaya kayaknya nggak ada ya. Ada yang panen padi sampai 7,5 kintal? Di Surabaya ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Karena yang ditanam bukan padi, gedung. Ada yang punya kambing 40 ekor? Jarang. Maka mungkin yang paling banyak berkepentingan untuk dibahas terkait mereka yang tinggal di daerah perkotaan adalah zakat mal dan zakat perdagangan. Baik. Zakat mal maupun zakat perdagangan itu teknis perhitungannya sama. Dan bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam Al-Mughni, ulama sepakat zakat perdagangan cara perhitungannya sama dengan zakat mal. Maka dari itu kita awali dulu membahas zakat mal. Mal seperti apa yang wajib dizakati? Mal, nyebutnya mal bukan mall ya. Pernah ada presenter bilang zakat mall. Nah, ini keliru ya. Zakat mal. Mal seperti apa yang wajib dizakati? Mal di situ mencakup emas plus perak dan turunannya. Turunannya itu apa? Uang. Baik uang kartal, uang digital, baik uang fiat money yang dijamin oleh negara maupun yang tidak dijamin oleh negara seperti cryptocurrency. Pokoknya semua yang berbentuk uang, uang dalam negeri, uang luar negeri maupun uang apapun, kartal maupun digital, semuanya turunan dari emas. Dah? Sehingga yang diperhitungkan ketika orang hitung zakat mal adalah emas, perak, dan berikut turunannya yaitu uang. Baik.
Selanjutnya, ketika kita mau ngitung zakat mal, maka di situ ada nisab zakat mal. Nisab zakat mal. Yang disebutkan dalam dalil nisab zakat mal itu ada 2 hadis. Kalau di buku saya sebutkan perhitungan nisab zakat mal. Ini ada pembahasan tentang nisab zakat. Coba kita lihat di halaman 103. Halaman berapa ini? 170. Baik, masih ke atas. Nah, sekarang coba kita lihat di sini ya. Berkaitan dengan nisab zakat mal. Ada 2 hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam perhitungan nisab zakat mal. Nah ini hadis Ali bin Abi Thalib dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Coba kita lihat di sini. Acuan perhitungan zakat mal. Acuan perhitungan zakat mal adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW menjelaskan perhitungan zakat kepada beliau, Ali radhiyallahu anhu diajari Nabi SAW. Fa idza kanat laka mi'ata dirhamin. Kalau kamu punya duit 200 dirham. Dirham itu apa? Bahannya perak. Wa hala 'alaihal haul, dan sudah mencapai haul 1 tahun. Fa fiha khamsatu darahim, maka di sana ada kewajiban 5 dirham. Wa laisa 'alaika syai'un ya'ni fi dzahab, dan kamu tidak punya kewajiban apapun untuk emas hatta yakuna laka 20 dinaron, sampai kamu punya 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron, kalau kamu punya 20 dinar. Dinar itu apa? Emas. Wa hala 'alaihal haul, dan sudah berlalu selama 1 tahun. Fa fiha nisfu dinarin, maka di situ ada setengah dinar sebagai kewajiban zakat. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'idan nisfa dinarin wa minal 40 dinaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil zakat setiap 20 dinar, beliau ambil setengah dinar. Kalau 40 beliau ambil 1 dinar. Baik. Nah, dari sini kita bisa menghitung nisab zakat mal. Ada nisab dinar dan satunya apa? Dirham. Kalau dinar itu apa? Emas. Nabi SAW menggunakan perhitungan dinar dengan 20 dinar. 20 dinar itu ekivalen dengan berapa, Pak? 1 dinar itu sama dengan 1 dinar sama dengan 4,25. Nah, sebentar, saya ini dimatikan dulu. Cara matikannya gimana itu? Saja serisal. 4,25 gram emas. Begini. Berarti 20 kali 4,25 gram jadinya 85 gram. Inilah nisab emas. Selanjutnya kita lihat dirham. Dirham atau perak. Berapa tadi yang disebutkan dalam hadis Ali? 200 dirham. 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. Berarti 200 dirham dikalikan 2,975 sama dengan 595 gram perak.
Ini nisab perak. Yang ini tadi nisab emas. Baik. Dan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, juga hadis Aisyah dan Ibnu Umar yang tadi kita baca, Nabi SAW memberikan perhitungan zakat yang sama. 20 dinar zakatnya berapa? Zakatnya setengah dinar. Zakatnya setengah dinar. 200 dirham zakatnya berapa? Zakatnya 5 dirham. Baik. Sebanding enggak? Coba kita lihat ya. 0,5 bagi 20 sama dengan 5 bagi 200 sama dengan 1/40. Inilah 2,5%. Jadi kalau kita sering mendengar zakat 2,5%, persentase di zaman Nabi SAW belum dikenal. Tapi dari mana kita bisa simpulkan itu? 1/40. Beliau menyebut dalam 20 dinar keluar setengah dinar. Dalam 200 dirham keluar 5 dirham. Itu sama dengan 1/40. 5 bagi 200 berapa? 1/40. Setengah bagi 20 1/40. 1/40 itulah 2,5%. Jadi paham ya dari mana angka 2,5% didapatkan. Carikan hadis 2,5%. Ya. Ketemu? Orang nemu. Angkanya bukan persentase. Tapi beliau sebutkan dari 20 dinar keluar setengah dinar, dari 200 dirham keluar 5 dirham. Nah itu kalau Anda buat perbandingan nilainya sama 1/40 dan itulah 2,5%. Baik. Selanjutnya kita akan konversi ke rupiah. Konversi. Akan ada selisih yang cukup jauh karena perbedaan harga emas dan perak yang tidak berimbang. Dulu di zaman Nabi SAW, 1 dinar itu selalu berbanding lurus dengan 10 dirham. Itu dulu. 1 dinar selalu berbanding lurus dengan 10 dirham. Maka 20 dinar kena zakat. Perbandingannya adalah 10 kali lipat, 200 dirham. Sehingga ketika Nabi SAW menyebut ini harganya sekian, itu sahabat sudah bisa konversi karena 1/10. Dalam perkembangannya emas lebih stabil. Perak memang naik tapi tidak bisa mengimbangi harga. Sehingga emas lebih tahan inflasi, tapi kalau perak bertahan di bawah. Maka harga emas dan harga perak selisihnya jauh sekali. Sekarang nggak bisa seperti ini. Mungkin sekarang 1 dinar itu ekuivalen dengan berapa? Sekian ratus ya. Sekian ratus N ratus dirham. Jadi selisihnya jauh sekali sekarang ya, makanya nanti kita lihat kalau kita konversi ke rupiah. Masuk Isya? Kita sholat dulu atau adzan terus pulang? Baik, kita akan dengarkan adzan Isya dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekarang coba kita lakukan konversi. 20 dinar atau 85 gram emas. 20 dinar yang sebanding dengan 85 gram emas. Sekarang harga emas berapa? 85 kali per gram berapa sekarang? Anggaplah 1,5 ya. Misalnya 1,5 juta. Ketemu berapa ini? 127. Sekitar 127 juta. Ini nisab yang mengacu kepada emas. Berikutnya 200 dirham. 200 dirham itu sama dengan tadi 595 gram emas, perak. 595 gram perak. Harga perak tadi saya coba searching fine silver, ada yang jual 250 gram itu dijual seharga 8.300.000. Berarti kalau 595 kurang lebih berapa ya? Mungkin sekitar 17-an juta. Ya, sekitar 17-an juta. Jadi ini mungkin nilai kalau dirupiahkan sekitar 17 juta. Ini kalau kita sudah pakai harga yang paling mahal. Anda bisa bandingin ya. Yang satu 127 juta, yang satu 17 juta. Berapa kali lipat itu? Ya, 9 kali lipatnya atau 8 kali lipatnya, sekitar 8 kali lipatnya. Jadi jauh sekali selisihnya. Nah, dari sinilah kemudian ulama beda pendapat. Dan di buku kita sebutkan ya, kalau untuk zakat mal itu mengacu kepada emas atau perak? Ke emas atau perak? Ulama beda pendapat. Kita lihat di sini. Pendapat pertama mengatakan menggunakan nisab yang paling rendah. Mana yang nilainya lebih rendah itu yang dipakai. Dan ini pendapat jumhur. Terutama yang berpendapat seperti ini adalah ulama Hambali dan diikuti oleh para ulama belakangan seperti Lajnah Daimah, Fatwa Syekh bin Baz, termasuk juga Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah, itu mengambil pendapat yang lebih rendah. Nah, karena yang lebih rendah adalah perak, maka mereka mengambil perak. Ini keputusan Majma' Fikih Islami. Ya? Demikian pula yang disampaikan oleh Lajnah Daimah. Dan ini kumpulan banyak ulama. Lembaga-lembaga fikih internasional ini kumpulan dari banyak ulama. Maka saya berani sebut ini pendapat jumhur ulama yang mu'tabar. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa nisab emas atau nisab itu menggunakan nisab emas karena nilai emas lebih stabil. Dan ini pendapat Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, penulis kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu. Dan MUI juga menggunakan pendapat yang kedua ini, dan secara pribadi saya lebih menguatkan pendapat yang kedua, bahwa nisab harta atau zakat mal itu mengacu kepada emas. Kenapa mengacu kepada emas? Karena nisab perak itu terlalu rendah, di angka 17 juta. Padahal Nabi SAW menyebut zakat itu kewajiban orang kaya. Beliau pernah mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Menurut Anda, orang Surabaya punya tabungan 17 juta itu kaya atau miskin? Orang Surabaya punya tabungan 17 juta saja itu kaya atau miskin? Ya? Surabaya miskin ya?
Kalau Jogja sudah kaya itu, Pak. Jadi orang punya tabungan 17 juta. Itu anaknya masuk rumah sakit sekali udah habis. Habis atau kurang, Pak? Kurang. Jadinya belum bisa disebut sebagai orang kaya. Maka kalau kita pakai standar itu, berarti nisab perak ini terlalu rendah. Dan lebih dari itu, kenaikan harga yang ada, emas bisa mengimbangi. Maka yang lebih tepat 127 juta ini adalah harga yang normal. Baik, saya mengukur salah satunya adalah melalui hadis Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki itu pernah dititipi Nabi SAW 1 dinar untuk membeli seekor kambing di masa Nabi SAW. Seekor kambing itu harganya dulu 1 dinar. 1 dinar sekarang kurang lebih 5 juta. 5 juta seekor kambing. Berimbang ya, berimbang. Maka kalau kita pakai perak terlalu jauh. Dulu 1 dinar dapat 1 ekor kambing, sekarang 1 dinar ya dapat 1 ekor kambing. Harga kambing 5 juta normal nggak? Masih normal ya, bukan kemahalan ya. Baik. Ya meskipun normal di angka yang bagus. Oleh karena itu zakat mal nilainya nisabnya adalah 127 juta. Baik. Nah, setelah punya harta 127 juta ke atas atau mencapai nisab, berikutnya apa? Ditunggu selama 1 haul. Maka Nabi SAW mengatakan wahala alaihal haul, dan bertahan selama 1 tahun. Sehingga memiliki harta 1 nisab tidak serta-merta langsung mengeluarkan zakatnya, tapi tunggu 1 haul. 1 haul sama dengan apa? 1 tahun. Haul itu artinya tahun. Haulian itu artinya tahunan. Haul itu artinya apa? Peringatan tahunan ya. Haul. Dari kata haul. Baik. Jadi ketika ditunggu 1 haul berarti harta itu mengendap. Maka dari sinilah kita bisa memahami bahwa zakat itu untuk tabungan. Untuk tabungan, bukan pendapatan. Pendapatan dengan tabungan sama atau beda, Pak? Beda? Bedanya apa? Kalau pendapatan belum tentu jadi tabungan. Tapi kalau tabungan bersumber dari pendapatan. Sehingga orang pendapatannya besar belum tentu punya tabungan. Kalau pengeluarannya besar, maka zakat itu untuk tabungan. Sehingga perhitungan zakat itu neto, bukan bruto. Apa yang tersisa setelah pemanfaatan itulah yang wajib dizakati. Bisa dipahami ya? Nah, disinilah kita bisa mengukur bagaimana murahnya syariat. Maka syariat dalam mewajibkan zakat itu tidak sampai merugikan orang yang bayar zakat, karena zakat itu untuk tabungan, bukan pendapatan. Baik, selanjutnya cara ngitung zakat. Cara hitung cukup sederhana. Yang perlu dilakukan adalah akumulasi dari komponen zakat. Akumulasi komponen zakat. Sigma komponen zakat. Begini ya. Apa saja komponen zakat? Meliputi emas tadi, terus perak, kalau Anda punya perak digabungin, tambah uang, tabungan, terus piutang, lancar. Kalau piutang macet nggak usah dihitung ya. Tambah apa lagi? Piutang lancar, kemudian stok barang dagangan, stok dagangan kalau dia pedagang. Kemudian apa lagi? Uang digital yang tersimpan di
etol dan seterusnya itu, tambah perhiasan. Nah, tapi sudah masuk emas tadi ya. Ya sudah, tidak kita hitung perhiasan, tidak kita hitung. Udah. Nah, total ini semuanya kalau mencapai nisab berarti kena kewajiban zakat. Baik. Kita coba buat kurva. Seperti ini teknisnya. Nah, ini adalah kurva tabungan. Yang ini adalah waktu. Udah? Di sini ada garis nisab. Ini garis nisab. Berapa tadi nilainya? 127 juta. Begini ya? Baik. Bejo datang ke Surabaya dengan bermodal uang 5 juta. Lalu dia jualan gethuk. Dari hasil jualan gethuk itu pendapatan Bejo naik. Naik seperti ini, ya, sini berlangsung selama berbulan-bulan ya. Hingga menembus nisab. Lalu nikah. Masyaallah. Entek ini tabungannya ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Wah, ini nikah lagi ya entek lagi. Nah, terus seperti ini. Baik, kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita bisa lihat di sini ada 2 titik di mana tabungan Bejo menembus nisab. Titik A dan titik B. Titik A dan titik B. Pertanyaannya kan ngitung haulnya dari titik mana? Apakah dari titik A ataukah dari titik B? Ada 2 pendapat ulama. Di buku itu saya sebutkan juga ya. Pendapat Syafi'iyah dan Hambali, apabila seseorang punya harta 1 nisab lalu turun di bawah nisab, apapun sebabnya, maka seperti diriset, ngeriset sehingga dimulai dari nembus nisab di sesi berikutnya. Maka berdasarkan madhab ini perhitungannya dari titik B. Pendapat Hanafiyah menyebutkan apabila orang sudah punya harta 1 nisab lalu turun di bawah nisab terus nanti balik lagi ke atas nisab, maka perhitungannya dari nisab pertama. Itu pendapat Hanafiyah. Dan saya sarankan pakai pendapat ini karena ini yang lebih mudah. Karena kalau Anda terlalu perhatian dengan naik turunnya nisab itu rumit ya, cek saldo tiap hari itu. Maka cukup di sini saat cek saldo saya sudah mencapai nisab di titik A. Nah, di sini kan belum tentu Ramadan. Ini pas bulan apa? Belum tentu Ramadan. Misalnya pas bulan Safar tahun 45 misalnya. Kalau bulan Safar tahun 45 berarti proyeksi zakatnya Safar tahun depan. Dia harus bayar zakat di bulan Safar tahun depan. Di sini misalnya Safar tahun 46. Di bulan Safar tahun 46. Inilah kewajiban dia untuk bayar zakat. Maka dia titik di sini. Wah, ternyata di sini saldonya anggaplah mencapai 140 juta. Maka zakatnya Paijo di Safar 46 dengan nilai 2,5% dari 140. Nah, nanti setiap Safar dia bayar zakat. Setiap Safar dia bayar zakat. Safar berikutnya dia bayar zakat. Terus maka zakat dia hanya di bulan Safar. Kalau dia bayar di bulan Ramadan, ya tinggal dihitung saja. Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, selisih 8 bulan. Dia menunda 8 bulan. Pelanggaran enggak itu? Pelanggaran, enggak boleh ya. Karena seharusnya dia bayar zakat di bulan Safar, ternyata dia bayarkan di bulan Ramadan, tertunda selama 8 bulan. Enggak boleh yang seperti ini. Insya Allah bisa dipahami jemaah? Baik. Dan masing-masing Anda punya bulan zakat yang berbeda. Itu kalau mau detail ngitungnya dulu saat punya harta 1 nisab, tahu kapan. Harusnya kita beda-beda. Cuman karena mungkin dulu kurang perhatian, pokoknya Ramadan ngitung zakat.
Padahal bisa jadi zakatnya sebelumnya. Nah, kalau sudah berlalu gimana Pak? Ya sudah, terlanjur Ramadan terus. Jadi Anda pertahankan, jangan sampai telat dari bulan Ramadan. Karena dulu sudah pernah telat, maka jangan telat untuk berikutnya. Jadi berikutnya Ramadan terus, karena sudah terlanjur di bulan Ramadan. Baik. Nah, dengan memperhatikan ini, maka sebenarnya kewajiban muzaki itu hanya cek saldo, dan kewajiban muzaki hanya cek saldo dan stok opnam di bulan zakat. Maka setiap muzaki dia punya kewajiban cek saldo dan stok opnam di bulan zakat. Sudah, selain itu nggak usah cek saldo, nggak apa-apa ya. Jangan tiap malam cek saldo ya. Cukup Anda misalnya ngitung seluruh harta yang Anda punya di bulan zakat, itu kewajiban seorang muslim karena dia punya kewajiban untuk ngitung zakat. Muncul pertanyaan, rumah, perabotan, kendaraan, properti dan seterusnya wajib dizakati atau tidak? Tidak. Maka saya kasih gambaran kayak gini. Harta itu ada dua. Ada harta likuid dan ada harta non likuid. Harta yang likuid ini emas, likuid dalam arti mudah dicairkan ya, mudah ditransaksikan, emas, perak dan turunannya tadi, uang, tabungan dan seterusnya, kripto, kemudian uang digital. Non liquid. Nah, non liquid ini ada dua. Ada non liquid yang diperdagangkan. Non liquid yang diperdagangkan. Maka ini masuk perhitungan zakat perdagangan. Karena dia diperdagangkan. Misalnya orang jualan rumah ya, nanti zakat perumahan. Lumayan itu ya, zakatnya besar karena objek dagangannya nilainya mahal. Lalu non liquid yang tidak diperdagangkan. Karena dia tidak diperdagangkan, maka tidak ada kewajiban zakat. Ini disebut dengan mal kinyah. Disebut dengan mal kinyah. Nah, mal kinyah itu tidak ada kewajiban zakat sebab dia tidak berkembang. Cukup jelas ya Allah? Baik. Sehingga Anda tidak perlu ngitung rumah, tidak perlu ngitung perabotan, seisi lemari, tidak perlu ya, pakaian, tanah, ruko dan seterusnya. Kalau disewakan Pak, kalau disewakan, yang dizakati pembayarannya, hasil pembayaran sewa. Jadi duitnya digabungkan dengan tabungan dan seterusnya. Baik. Selanjutnya mengenai malkinya, coba saya isi dulu tentang malkinya. Di buku saya sebutkan ya tentang malkinya. Kita jelaskan tentang definisi amwalul kinya atau malkinya di halaman 71 menuju halaman 71. Ini halaman berapa ini? 85. Baik. Nah, Nabi SAW pernah menyebutkan ini tentang mal kinyah tadi, harta kinyah. Bacanya kinyah bukan kinyah ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqatun." Tidak ada kewajiban zakat bagi muslim untuk budak dan kudanya. Budak dan kuda nilainya mahal, tapi dia bukan barang dagangan, dipakai untuk sehari-hari. Maka termasuk juga rumah, tanah dan seterusnya. Walaupun nilainya mahal, tapi dipakai oleh pemiliknya, dia tidak wajib dizakati. Kata An-Nawawi rahimahullah,
hadzal haditsu aslun fi anna amwalal kinyati la zakata fiha. Hadis ini merupakan dalil bahwa amwal kinyah, harta kinyah tidak ada kewajiban zakatnya. Maka harta non liquid yang tidak diperdagangkan, yang disebut dengan amwalul kinyah atau mal kinyah, ini tidak wajib dizakati. Baik. Sekarang kita beralih ke zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Orang berdagang itu kan berputar antara uang dan barang. Sehingga yang terjadi uang jadi barang, barang jadi uang. Gini ya Pak. Dagang tuh kayak gini ya? Iya. Uang jadi barang, nanti barang dijual jadi uang, kemudian kulak lagi, muter seperti itu. Inilah zakat, inilah perhitungan perdagangan. Maka yang dizakati yang mana? Keduanya. Uang dan barang dua-duanya dizakati. Sehingga di sini dilakukan stok opnam agar Anda tahu berapa nilai stok yang dizakati. Dan nanti ditambah dengan uangnya. Nah, muncul pertanyaan, kalau stok opnam, harga yang dipakai itu harga yang mana? Ada 3 kemungkinan ya. Harga jual. Yang kedua, kemungkinan pertama harga jual. Kemungkinan yang kedua, harga kulak. Harga kulak dulu waktu kulak. Yang ketiga, harga kulak saat mau zakat. Ya, mungkin harga kulaknya sudah naik. Ya. Karena bisa jadi setahun yang lalu harga kulaknya 200.000. Sekarang saat stok opnam harga kulaknya 300.000. Baik, harga jualnya 400. Sehingga misalnya di sini ya, harganya 400, ini 250 lah misalnya. Yang ini 300. Mau pakai harga yang mana? Harga yang mana? 300. Walimada? Mengapa 300? Bukan yang 400? Ya? Yang harga pasar. Harga pasar saat ini harga jual. Kalau kita bicara harga pasar kan harga konsumen ya. Harga pasar kulak, bukan harga konsumen. Kenapa bukan harga konsumen? Gimana Pak? Belum tentu laku segitu. Sudah ada bandrolnya segitu, nggak boleh ditawar. Kenapa bukan harga jual? Karena harga jual itu rumusnya apa? Modal plus untung. Nah, gini kan? Sementara yang namanya untung, kalau belum laku sudah jadi belum? Belum. Maka keuntungan itu adalah calon harta kita jika barang itu laku. Nah, kalau barangnya belum laku, saat zakat kan barangnya belum laku. Maka ketika stok opnam, dia dihitung sebagai barang, bukan sebagai uang. Namun dikonversi ke uang, maka untungnya belum dihitung, karena ini baru calon, belum jadi milik. Bisa dipahami ya? Makanya nomor 1 tidak. Sekarang nomor 2 atau 3? 2 atau 3? 3, karena sudah ada kenaikan ya, sehingga saat ada kenaikan yang dipakai adalah harga setelah ada kenaikan. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya setelah kita ngitung seperti ini, ada pertanyaan, Pak, itu kalau barang baru masuk, misalnya zakatnya di bulan Safar, barang baru masuk Muharram, berarti usia barang itu kan cuma 1 bulan, kena zakat atau tidak? Dihitung bareng karena dia turunannya. Barang baru yang masuk itu kan turunan dari barang lama ya. Sehingga Anda laku kulak terus muter kayak gini, maka barang baru masuk baru itu dari hasil keuntungan masuk yang lama. Maka tetap kena dihitung zakat walaupun usianya baru 1 bulan. Wallahu a'lam. Selanjutnya
Muncul pertanyaan tentang emas, ke panitia saja Pak. Nanti ke panitia. Baik. Muncul pertanyaan tentang emas sekarang. Cara hitung zakat emas. Cara hitung zakat. Sebelum ini dulu ada kasus. Ini pertanyaan orang Surabaya. Ya. Pertanyaan ini disampaikan saat pandemi. Ada orang jualan ATK. Ya. Mungkin jamaahnya ada di sini ya. Ya. Lalu saat pandemi sekolah libur, sehingga nggak laku, sebab sekolahnya online, nggak butuh kertas lagi. Nah, hingga toko ATK dia itu nggak ada pemasukan sama sekali, sampai untuk nafkah keluarganya saja nggak ada. Kita nggak menerima duit sama sekali selama pandemi sekian berapa tahun kemarin? 2 tahun ya. 2 tahun pandemi nggak laku sama sekali. Jangankan duit untuk bayar zakat, untuk nafkah harian saja nggak ada. Tapi ketika stok opnam, total nilai ATK ini mencapai nisab. Bingung, zakat mau pakai apa? Wong duit nggak ada. Baik. Menurut Anda solusinya bagaimana? Ya, zakat barang. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh zakat dalam bentuk barang. Maka seisi toko dia nanti diambil dijadikan zakat, sehingga dia zakat spedol, pensil, penggaris, buku tulis. Nanti dia kumpulin senilai kewajiban dia zakat, dikasihkan kepada orang miskin. Pak, ini ada 1 paket buku tulis, spedol apa-apa, zakat. Fakir miskin mau nompo ora, Pak? Mas, pandemi ki mangan kertas ya, Mas. Aku njaluk duit mentahane wae, mentahane ra ono, Pak. Adanya ini gitu. Nah, ada sebagian ulama yang membolehkan itu, sehingga bisa mengeluarkan zakat dalam bentuk objek dagangan. Maka yang bakul tempe ya keluar tempe, yang bakul tahu ya zakatnya tahu, sesuai dengan apa yang dia zakati. Taib, itu contoh kasus orang yang terutang zakat. Nah, pendapat yang kedua terutang. Jadi dia tidak zakat dengan barang-barang tadi, tapi terutang. Maka dicatati saja saat kewajiban zakat dia harusnya bayar berapa? Anggaplah misalnya bayar 3 juta, catat 3 juta. Nah, tahun berikutnya kalau dia sudah punya harta, uang tunai senilai kewajiban zakatnya dia keluarkan. Nah, sekarang kita ngitung zakat emas. Zakat emas. Saya kasih ilustrasi ya. Nah, misalnya ada orang punya perhiasan ya, Juminten punya perhiasan emas sebagai berikut. Cincin, misalnya dia punya cincin 20 gram, ini 18 karat. Lalu dia punya gelang, 50 gram, 20 karat. Dia punya kalung seberat 30 gram, 22 karat. Baik, wajib dizakati atau tidak? Andai kan gak punya uang, punyanya cuma ini ya, wajib dizakati atau tidak? Coba, ini totalnya berapa? 100 gram, berarti di atas nisab, di atas 85 gram. Wajib zakat atau tidak? Wajib. Kenapa wajib? Karena di atas 85 gram. Baik, ternyata ngitungnya enggak kayak gitu. Semua emas yang dia miliki di bawah 24 karat, maka konversi dulu. 18/24 kali 20 gram sama dengan berapa, Mas? Dihitung, Mas, yang punya kalkulator. 15 gram. Begini.
Kemudian ini ya, konversi 20/24 kali 50. Jadinya berapa? Hah? 41,6 gram. Baik. Yang ini juga sama, 22/24 kali 30 berapa? 27,5. Nah, sampean total nih 15 tambah 41,6 tambah 27,5 84,1. Nisab enggak? Di bawah nisab. Wajib zakat enggak? Tidak. Nah, maka untuk emas yang tidak fine gold ngitungnya kayak gini. Ya. Dikonversi dulu ke 24 karat. Walhamdulillah. Cukup insyaallah ya. Waktu kita tinggal 15 menit untuk tanya jawab. Saya bertanya, Anda menjawab. Nah, hadiahnya sudah siap Ustaz? Coba ditaruh depan. Ya. Nanti yang bisa menjawab dapat hadiah buku fikih zakat. Nah, bukunya seperti ini ya. Bukunya seperti ini. Baik. Pertanyaannya. Hah? Pertanyaannya. Siapa nama ketua takmir? Orang nyambung. Ketua takmir ada? Ketua takmirnya? Bapak ketua takmir? Oh bukan. Ketua takmir ada? Absen. Wakil takmir? Wakil absen juga. Masya Allah. Bendahara takmir? Absen. Ada. Bendahara takmir ada, Bapak? Baik, ini hadiah pertama untuk takmir ya. Hadiah pertama untuk takmir. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya ya. Sebutkan macam-macam zakat. Bapak enggak jadi angkat tangan tadi. Oh, angkat tangan. 1. 2. Masya Allah, dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Titip ya. Berikutnya nanti bisa diambil ke depan ya. Selanjutnya, jelaskan cara perhitungan nisab zakat. Diambil dari hadis apa, kemudian gimana konversinya. Masya Allah. Baik. Dari hadis Ali radhiyallahu anhu, ceritanya gimana? Kalau nisabnya dirham perak 200 apa? 200 dirham. Zakatnya berapa? Zakatnya 5 dirham. Terus? Kalau zakatnya dari emas dinar itu 20 dinar. 20 dinar. Satu. Zakatnya? Setengah. Baik. Cukup ya? Baik, insyaallah nanti dapat buku zakat. Selanjutnya, sebutkan perbedaan pendapat ulama terkait nisab emas dan perak. Nah, insyaallah, angkat tangan duluan. Bukan, nisab emas atau perak. Baik, kurang tepat ya. Tadi yang angkat tangan berikutnya. Nah, silakan. Ada perbedaan pendapat ulama, Bapak sebutkan. Pas ya, baik. Pendapat pertama menggunakan emas. Ini pendapat siapa yang emas ini? Keliru. Masya Allah. Keliru. Meleset. Ya. Coba. Pendapat pertama. Perbedaan zakat perak dan emas yang pertama. Perbedaan nisab ya. Nisabnya yang pertama menggunakan nisab yang paling rendah. Ya. Dan ini sebagaimana pendapat jumhur dari kalangan Hambali dan ulama belakangan. Ya. Yakni dengan zakat perak. Perak.
kedua menggunakan nisab emas karena emas lebih stabil sebagaimana pendapat yang diambil oleh MUI. MUI. Enggak sebelum yang ulama internasional siapa tadi? Dr. Wahbah Zuhaili, terkenal beliau ya, penulis kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu. Insyaallah dapat hadiah. Sudah habis hadiahnya? Tinggal satu. Baik. Cukup jamaah, ada yang mau tanya? Enggak ada, alhamdulillah. Baik Bapak, silakan. Terbatas ya waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita melihat pencerahan menyangkut masalah perhitungan, yaitu komponen-komponen zakat, yaitu yang kita tanyakan zakat perdagangan. Ustaz tadi telah menyampaikan bahwa komponen-komponen perhitungannya adalah, yaitu yang pertama saldo pada saat bulan yang ditetapkan, kemudian stok opname, kemudian piutang. Dari total itu kemudian kalau sudah memenuhi syarat di atas 86 gram juga dihitungkan. Tetapi yang kita tanyakan bahwa stok opname yang pedagang punya tidak semua yang dia miliki. Dia kadang-kadang yang terhutang, belum terbayar. Nah, ini yang kita mau tanyakan, karena uang yang saldo itu ada sebagian yang untuk dibayarkan kepada pihak yang memberi hutang. Bagaimana cara perhitungannya? Apakah itu tidak dihitung sebagai hutang dagang, ataukah bagaimana? Atau uang yang saldo itu setelah dibayarkan baru dihitung? Terima kasih. Baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, saya tulis di sini ya, stok terutang atau stok utang, bukan terutang ya, stok utang. Nah, stok utang yang kami pahami itu ada dua. Ada yang model konsinyasi. Kalau model konsinyasi itu kan berarti orang titip ya. Saya nitip barang ini, tolong dijualkan. Nanti kalau laku baru pedagang itu dapat prosentase. Kalau nggak laku, maka yang punya barang gimana? Dia akan ngambil. Misalnya toko obat, itu banyak sekali yang obatnya itu kan titip, sehingga apa istilahnya kasbon, kok kasbon apa? Kalau narik itu apa namanya? Narik uang? Retur ya. Baik retur atau dia misalnya mau narik duitnya. Itu dilakukan setiap sekian hari. Maka yang seperti ini kalau konsinyasi berarti barang milik siapa? Barang milik supplier, bukan milik toko. Sehingga toko jangan ngitung yang ini. Itu bukan milik saya. Itu orang titip suruh jualin, nanti kalau laku saya baru dikasih fee. Berarti yang dihitung uang fee Anda. Misalnya harganya 100, Anda dapat 20.000, berarti 20.000 itu yang dihitung. Yang 80.000 disisihkan, barang sisanya juga tidak dihitung karena itu bukan barang milik penjual. Baik, yang kedua, stok utang karena kulak. Jadi ambil dulu, bayar belakangan, tapi nggak bisa retur. Laku nggak laku ya itu punya kamu. Berarti kalau kulak sudah jadi milik siapa? Barang milik toko. Nah, karena barang milik toko, maka dihitung atau tidak? Dihitung atau tidak? Dihitung, karena sudah jadi miliknya. Zakat itu adalah untuk harta yang sudah jadi miliknya. Cuman di sini dia punya utang. Nah, berarti di sini ada utang. Nah, kalau ada utang, berbicara utang, maka ada faktor pengurang zakat, yaitu utang. Utang ini kan bentuknya rupiah, bukan barang ya. Utang ini bentuknya apa? Rupiah, uang ya. Sehingga misalnya Anda kula senilai 100 juta. Utang 100 juta. Lalu saat mau bayar zakat, Anda kembalikan barangnya, ini tak retur aja. Kan perusahaan supplier nggak bersedia. Enggak Pak, Bapak sudah beli 100 juta. Berarti saya harus bayar berapa? Ya 100 juta. Berarti di situ posisi Anda sedang punya utang senilai 100 juta. Baik. Ketika punya utang, anggaplah misalnya 100 juta,
Nah, maka pertanyaannya 100 juta ini jadi faktor pengurang atau tidak? Jawabannya jadi faktor pengurang jika dibayarkan. Bahwa utang itu jadi faktor pengurang jika dibayarkan. Kalau hanya sebatas angka, saya punya utang sekian tapi tidak dibayarkan, maka belum bisa jadi faktor pengurang. Coba kita lihat di sini ya. Tentang zakat utang piutang. Anda lihat di halaman 176. Zakat utang. Baik, kita menuju halaman 176. Apa ini? 200-an. Halaman zakat utang piutang ya. Kita langsung menuju zakat utang. Berkaitan dengan status utang dalam zakat. Yang dimaksud utang adalah kewajiban yang harus kita bayarkan kepada orang lain, baik ketika kita memiliki dana untuk membayarnya maupun tidak memiliki dana untuk membayarnya. Namun yang jelas ketika kita membayar utang itu, saldo tabungan kita akan berkurang, sehingga itu bisa menjadi pengurang dalam perhitungan zakat. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai status utang. Apakah utang bisa menghalangi wajibnya zakat atau tidak? Meskipun jika kita simak keterangan sebagian sahabat dan beberapa ulama tabi'in, kita dapat menyimpulkan bahwa utang bisa mengurangi komponen zakat apabila dibayar. Jadi kalau tertahan tidak Anda bayarkan, misalnya di toko Anda ada saldo 500 juta, Anda punya utang 100 juta. Tapi saat mau bayar zakat, 100 juta itu tidak segera Anda bayarkan. Anda tunda dulu, tidak langsung dibayarkan. Maka 100 juta tidak bisa dibuat minus 100, itu nggak bisa. Karena nyatanya uang 500 berkurang nggak? Tidak, utuh 500. Kecuali kalau Anda bayarkan ke supplier 100. Sudah. Ketika sudah dibayarkan 100, uang tinggal berapa? 400. Maka yang dihitung 400 tadi plus stok yang ada. Cukup jelas? Lihat riwayat ini. As-Sa'ib bin Yazid menyampaikan peristiwa bahwa Utsman pernah berkhutbah di atas mimbar Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakat kalian. Faman kana alaihi dain, siapa yang punya utang, falyu'addihi, bayarkan utangnya. Hatta tukhriju zakata amwalihim, sehingga dia bisa keluarkan zakat hartanya. Wa man lam takun indahu, dan siapa yang tidak punya utang, lam tutlab minhu, maka dia tidak dituntut. Hatta, siapa yang tidak punya harta yang mencapai nisab, maka dia tidak dituntut untuk bayar sampai dia bayarkan secara sukarela, artinya sedekah. Ibnu Qudamah mengatakan, waqad qala dzalika bimakhdarin minas sahabah. Beliau menyampaikan maklumat ini di hadapan para sahabat. Falam yunkiruhu, dan para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Fadalla ala ittifaqihim alaih, dan ini menunjukkan kesepakatan mereka. Keterangan yang lain dari Maimun bin Mihran, ulama tabi'in. Beliau pernah berpesan, idza halat 'alaika zakah, apabila sudah masuk kewajiban zakat, fandur kullamalin laka, maka total seluruh hartamu, tsumma trah minhu ma 'alaika minad dain, kemudian keluarkan kewajiban utangmu. Tsumma zakki ma baqiya, lalu bayarkan zakat untuk sisanya. Nah, seperti itu teknisnya. Jadi setelah ditotal utangnya berapa, kalau bapak mau bayarkan, bayarkan jadi pengurang. Tapi kalau tidak dibayarkan, tidak jadi pengurang. Contoh ya, si A punya utang KPR, ambil rumah KPR 1 miliar, sudah dicicil 500, tinggal berapa? 500. Lalu saat mau ngitung zakat, tabungan si A totalnya 300 juta. Utang KPR-nya 500 juta. Kalau pakai ngitung 300 minus 500 utang, ya minus 200. Orang zakat-zakat. Nggak pernah zakat dia. Kenapa? Utangnya gede banget. Cuman masalahnya utang KPR nggak bisa terus bleng dilunasi. Pak, ini ada duit 300, biar saya nggak kena zakat gimana? Bapak bayarkan ke bank 250. Bisa Pak?
KPR dibayar kayak gitu bisa nggak? Nggak mau banknya. Oh Pak, nggak bisa Pak. Bapak harus sesuai jadwal. Sehingga cicilannya per bulan 20 juta. Maka saat bulan zakat Anda hanya bisa ngurangi 20 juta. Dari 300 juta tadi mau dibayarkan 200 kan nggak bisa. Mau dibayarkan 300 juga nggak bisa. Yang bisa hanya sesuai penjadwalan setoran cicilan. Maka Anda hanya bisa 300 dikurangi 20 juta cicilan bulan ini, 280 itu yang dizakati. Cukup jelas? Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan terakhir, kertas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika penghasilan tidak stabil lalu tiba waktunya untuk zakat fitrah, penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan pangan, bolehkah berutang dulu untuk zakat fitrah dan tidak berkewajiban zakat fitrah? Acuan zakat fitrah itu beda dengan zakat mal ya. Kalau zakat mal kan perhitungannya tadi. Zakat fitrah itu beda. Nisabnya zakat fitrah adalah jika orang punya bahan makanan yang cukup saat hari raya, maka lebih dari itu wajib dia keluarkan sebagai zakat fitrah. Jika misalnya yang bersangkutan punya, itu hidup berempat, suami, istri, 2 anak, lalu punya beras 10 kilo saat tanggal 29 Ramadan, punya beras 10 kilo, besok anggaplah 1 Syawal. Baik, kebutuhan untuk sehari berapa kilo? Ya, biasanya kita masak setengah kilo untuk sehari. Setengah kilo berempat, cukup ya? Sehari makan 3 kali. Wow, itu berarti porsinya gede banget itu. Porsi kuli ini. Sekilo ya, enggaklah sekilo ya. Berarti sisa berapa? 9. Maka ambil sekilo untuk jatah besok, 9 kilo dibayarkan zakat. Itu perhitungan zakat fitrah. Sudah? Saya pernah ketemu orang seperti ini di Klaten ya. KTP saya Klaten. Waktu saya bergabung di panitia zakat Ramadan, terus saya minta tolong ditanya ke warga siapa yang punya beras lebih dari 1 kilo untuk besok kena zakat. Ketemu Pak, ada satu keluarga 4 orang, suami istri 2 anak, uang 0 nggak punya, mungkin cuman berapa rupiah lah, 5.000 atau berapa itu, hanya punya beras raskin 10 kilo. Ketika itu terus tanya, ini wajib zakat enggak? Wajib, distorkan semuanya 10 kilo. Sudah, setelah kita kumpulin di masjid, terus kita bagikan ya, beliau berasnya balik plus ditambahi, karena termasuk mustahik yang berhak untuk dapat zakat. Maka dalam zakat fitrah ada orang yang wajib zakat sekaligus mustahik zakat, khusus zakat fitrah. Maka semiskin-miskinnya orang Surabaya, dia bisa jadi tetap wajib zakat fitrah, meskipun nanti dia juga tetap dapat zakat fitrah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pas jam 8 ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Masih sisa berapa hadiah? 1. Baik. 1 hadiah. Nah, saya boleh tanya saldo enggak? Yang pertama kali bayar zakat, yang punya pengalaman pertama kali bayar zakat, ada? Nah, kapan bayar zakat pertama kali? Tahun kemarin. Itu baru punya harta 1 nisab. Sebelumnya belum punya. Masya Allah, berarti ini masuk OKB ya. Begitu Pak? Alhamdulillah. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Baik, demikian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.